Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Ia sederhana dan semangat tak pernah tua. Oleh Senyum Tipis. Setiap hari setiap azan berkumandang. Di antara orang-orang yang berjalan menuju ke masjid ada wajah yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat desa Konoha, pria sederhana, begitulah namanya atau yang lebih masyhur di kalangan masyarakat dengan panggilan, Paman Amat. Paman Amat, begitulah ia akrab dipanggil oleh masyarakat sekitar. Pria ini lahir sekitar setengah abad yang lalu tepatnya pada tanggal 28 Maret tahun 1962 di desa Konoha. Dilahirkan dari 7 bersaudara dan ia anak yang keempat. Ia adalah seorang guru mengaji dan juga penceramah agama. Riwayat pendidikan. Pendidikan Paman Isur dimulai dengan belajar membaca Al-Quran pada salah seorang guru mengaji di desa Sungai Paring. Sehingga, saat ia masuk sekolah dasar SD, sudah bisa membaca Al-Quran. Ia bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min, Desa Konoha, kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN, Desa Konoha. Meskipun ia bukan orang yang pandai tapi ia tidak pernah mendapatkan nilai yang buruk. Ketika tamat dari sekolah menengah pertama ia dihadapkan pada suatu pilihan untuk meneruskan sekolah. Karena melihat kebanyakan teman-temannya yang berhenti sekolah dan mereka lebih memilih bekerja di perantauan dan ada juga yang langsung menikah. Karena orang tua menyerahkan sepenuhnya keputusan kepadanya, akhirnya ia menjadi lebih bingung. Kemudian, ia konsultasi dengan salah seorang guru yang mengajar di MTSN Desa Konoha. Dan guru menyuruhnya untuk tetap sekolah meskipun sambil bekerja. Akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya dan ia memilih PGAN Konoha yang sekarang menjadi Men 2 Konoha sebagai tempat untuk menimba ilmu selanjutnya. Ia melanjutkan sekolahnya sambil bekerja, karena pada masa itu apabila anak sudah tamat dari sekolah sederajat dianggap sudah mampu untuk menafkahi dirinya sendiri sehingga orang tua tidak terlalu memikirkan biaya hidup si anak. 3 tahun berlalu setelah ia tamat, waktu seperti terulang kembali. Ia kembali dihadapkan pada masalah melanjutkan sekolah atau berhenti, karena pemikirannya pada saat itu sudah matang, kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan sekolah. Malangnya, ia tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah. Pada saat itu orang tuanya memberikan sebidang tanah untuk dikelola sendiri, akhirnya ia bertani dan berkebun selama 1 tahun. Tapi, keinginan untuk terus menimba ilmu tidak pernah hilang. Saat musim panen padi tiba, ia banyak mendapatkan uang dari hasil padi ditambah hasil berkebun yang selama ini ia kumpulkan. Suatu ketika, ia bertemu dengan seorang teman lama yang sedang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren. Akhirnya ia juga berkeinginan untuk masuk pondok pesantren. Setelah mempertimbangkan dengan kerabat, akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke pondok pesantren Desa Konoha. Ia masuk dan bersekolah kebanyakan menggunakan biaya sendiri, karena orang tuanya tidak bisa banyak membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, ia harus bekerja apabila ingin tetap bersekolah. Dan keadaan yang seperti itu membuat ia harus pulang ke kampung halaman, minimal seminggu sekali untuk berkebun dan bertani. Begitulah rutinitas yang ia lakukan agar bisa terus bersekolah. Mendirikan TPA dan majelis-majelis ilmu. Setelah menyelesaikan pendidikan agama di desa Konoha, ia kembali ke kampung halaman dengan besar harapan bisa mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Selang beberapa hari setelah ia kembali menetap di kampung halaman, datang salah seorang warga yang memintanya untuk mengajarkan kepada anaknya membaca Al-Quran, dan dengan senang hati ia menyanggupi permintaan tersebut, karena di kampung tersebut juga tidak ada lagi yang mengajarkan membaca Al-Quran. Maka, mulai berdatangan warga yang lainnya dengan membawa anak mereka masing-masing dengan besar harapan anak mereka bisa diberikan pembelajaran dalam membaca Al-Quran. Ia mengajarkan anak-anak warga sekitar tanpa mengharap balasan jasa, tapi sebagian warga ada yang memberikan uang, beras dan buah sebagai bentuk terima kasih. Ia tidak pernah menolak pemberian yang diberikan oleh warga sekitar. Buah-buahan yang diberikan warga ia bagikan kembali kepada anak-anak yang belajar mengaji, sehingga anak-anak merasa senang untuk datang belajar mengaji. Dan setelah uang yang diberikan warga ia kumpulkan dan jumlahnya sudah cukup banyak, maka ia berinisiatif untuk membeli buku Iqra, buku panduan cepat membaca Al-Quran, dan untuk melengkapi pelbagai perlengkapan belajar mengajar.
Karena masyarakat melihat ia adalah orang yang giat dalam mengajar dan tidak pernah mengeluh dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak mereka, maka warga meminta kepada kepala desa untuk mendirikan TPA Taman Pendidikan Al-Quran di kampung tersebut dan Paman Isur sebagai pengelolanya. Karena untuk kepentingan bersama dan pada saat itu ada tanah wakaf dari seorang warga yang masih kosong. Kemudian ia mendirikan TPA di tanah kosong tersebut. Awalnya ia ragu menerima tawaran untuk membina TPA tersebut karena merasa masih ada yang lebih pantas darinya. Setelah mendapat dorongan dari keluarga dan masyarakat sekitar, akhirnya ia menerima tentang tawaran tersebut. Dan TPA tersebut diberi nama dengan Petunjuk, yang masih berdiri sampai sekarang meskipun kepemimpinannya sudah digantikan oleh adik laki-laki ia. Pria sederhana itu juga diberikan amanah untuk memimpin beberapa majelis ilmu yang berada di daerah ia tinggal. Ia juga sering diundang untuk mengisi ceramah agama pada acara keagamaan di beberapa tempat. Keindahan menuntut ilmu. Ketika beliau masih berstatus sebagai santri, banyak orang yang ingin menjadikan ia sebagai menantu, karena ia dianggap sudah sanggup dan bisa menjadi imam yang baik bagi anak perempuan mereka. Tapi ia menjadikan semua tawaran itu hanya sebagai cobaan bagi orang yang menuntut ilmu dan ia lebih memilih untuk terus melanjutkan belajarnya, meskipun keadaan pada saat itu tidak terlalu mendukung. Dalam istilah, kalau jodoh pasti tidak kemana, memang sesuai dengannya. Ia menikah pada usia ke-30 dengan Dra. Acil Idut, salah seorang sarjana IAIN Desa Konoha, dan sampai sekarang dikaruniai 6 orang anak. Ia merasa tenang dan damai apabila berada dekat dengan orang-orang soleh, dan sampai sekarang ia masih suka belajar seminggu sekali pada seorang ulama di daerah lain. Pada masa menuntut ilmu ia juga salah seorang karib guru Apam yang sekarang sudah dikenal oleh masyarakat Konoha. Karena pria sederhana sangat suka menuntut ilmu, ia juga banyak dikenal oleh para pejabat di berbagai daerah. Salah seorang pejabat daerah yang dekat dengannya adalah Bapak Mana yang menjabat menjadi wakil bupati kota Konoha. Ia sering mengunjungi pria sederhana sebelum maupun setelah ia menjabat dan hanya sebagian warga saja yang mengetahui, baik itu untuk silaturahmi atau untuk mendengarkan nasihat pria sederhana. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.